Bab 3 Kegeran Level Dewa. Seriusan, Desi hampir nangis. Nasi putih hangat mengepul. Ayam balado merah menyala menggoda. Cah kangkung beraroma sedap. Sambalnya, ya ampun, menggoda maut. Dia sudah lupa kapan terakhir makan yang bukan sisa mie instan 3 hari lalu. Dia menatap makanan itu seperti melihat cinta sejati. Bismillah, katanya lirih, lalu mulai makan dengan khusyuk. Ayam balado itu, pedasnya bukan main. Nampol. Baru 2 suap, mata Desi berair. Ini ayam atau dendam mantan yang di balado? Gumamnya sambil kipas-kipas mulut pakai tangan. Arkan yang duduk di seberangnya menatap tanpa banyak bicara. Sorot matanya tajam tapi tenang. Beberapa kali Desi merasa diperhatikan. Dan tiap matanya bertemu mata Arkan, jantungnya langsung goyang macam dangdut koplo. Oke, ini cowok ganteng dan berwibawa. Duh, hati, jangan labil ya. Desi senyum-senyum sendiri, mikirin tatapan Arkan yang bikin dadanya bergetar halus. Lalu, kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Arkan tiba-tiba. Desi nyaris keselak nasi. Enggak senyum. Itu, refleks wajah aja. Arkan menatapnya dengan sudut bibir yang hampir senyum, tapi batal. Ger, ya, duar. Langsung mental semua bunga-bunga musim semi yang baru tumbuh di hati Desi. Tersapu hujan kata-kata dingin. Dia manyun, malu. Tapi Arshila langsung nyeletuk, polos dan manis. Papa kok galak sama mama? Nanti mama sedih, loh. Desi langsung senyum lebar. Dalam hati dia bersorak, YESSSS ada yang bela. Makasih Arshila sayang muah. Dia mengelus kepala Arshila, lalu menoleh ke Arkan dengan senyum paling manis. Nah, tuh, dengerin kata anak, katanya. Arkan menghela napas, nyaris kayak mau senyum juga, tapi ditahan lagi. Cowok ini kayak es krim di kulkas. Beku tapi kelihatan enak, dan Desi tiba-tiba merasa bukan hanya lapar yang mulai kenyang, tapi juga hatinya yang sempat kosong mulai terisi. Meski ini semua masih misterius, siapa Arshila, kenapa dia manggil Desi mama, dan kenapa Arkan gak langsung klarifikasi, tapi satu hal pasti. Malam ini, Desi nggak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa hatinya menghangat, dihargai, dibelain, dan rasanya enak, nyaman, damai. Makan selesai, saatnya pulang. Desi mulai bingung, mau pulang kemana. Pokoknya mama harus ikut, seru Arshila sambil ngotot menggandeng tangan Desi, seperti anak ayam nemu induknya yang hilang bertahun-tahun. Desi nyaris ngomong, nak, mama ini bukan mama kamu. Mama ini buronan pinjol, bukan buronan kasih sayang. Tapi suaranya mental, tertelan perasaan campur aduk yang bahkan Google Translate pun mungkin bingung nerjemahinnya. Arkan, pria dengan ekspresi sekaku batu nisan tapi auranya kayak karakter utama drakor yang muncul di episode 1 buat nyelamatin tokoh utama dari mobil yang hampir nabrak, hanya berdiri diam. Wajahnya masih datar, matanya tajam, tapi entah kenapa, justru itu bikin Desi makin deg-degan. Dia menatap Desi, lama, sunyi, seperti orang sedang hitung napas sebelum mutusin mau nikah atau lanjut hidup sendirian. Lalu dia bicara. Ikutlah ke rumah, Dek. Desi kaget. Kayak kena kejut listrik skala ringan, yang bikin rambut berdiri tapi hati malah lumer. Otaknya langsung teriak, jangan ikut orang asing. Sekalipun ganteng, sekalipun udah dibayarin ayam balado. Tapi kepalanya, malah ngangguk. Lidahnya beku, tapi lehernya bergerak, ngangguk. Ya ampun, tubuh ini tidak loyal terhadap logika. Dan Arshila langsung teriak, hore. Mama ikut, mama ikut. Arkan hanya menghela napas dalam. Seolah baru menyadari bahwa hidupnya akan berubah, dan dia nggak punya kuasa buat menghentikannya. Desi tersenyum, bingung, senang. Iya, karena di kota asing ini, yang bahkan dia nggak tahu dia lagi di mana, tiba-tiba dia punya semacam keluarga. Tapi juga bingung, karena anak ini manggil dia mama, dan kalau berdasarkan ilmu hubungan dasar manusia,
Berarti pria ini, suaminya kan? Desi mendadak ingin nyakar pikirannya sendiri yang mulai GR kebangetan. Tapi ya gimana, pria ini ganteng level, masuk grup band Korea atau aktor drama Korea. Dulu sebelum dikejar rentenir, Desi suka nonton drama Korea. Tapi setelah utang menumpuk, nonton pun bikin nyesek. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak tagihan. Bahkan aktor paling ganteng pun gak bisa bersaing dengan cicilan. Dan lagi-lagi, seperti punya radar batin yang sensitif, Arkan memandang Desi dan berkata, "Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Jangan GR, Dek, lagi." Langsung hati Desi seperti ditabok pakai sandal swallow basah. "Aku tuh lagi mikir serius, Mas." "Bukan GR," jawabnya dalam hati. Tentu saja dalam hati. Dia tidak cukup berani mengatai secara langsung. Tapi mulutnya malah senyum kecut sambil menunduk. "Astagfirullah, Des. Jangan gitu. Dia cuma bantu, bukan jatuh cinta. Jangan kebablasan. Ingat, kamu bukan siapa-siapa. Bahkan KTP aja belum tentu valid lagi karena numpuk utang." Mereka pun pulang. Di dalam mobil, Desi duduk di kursi belakang, Arshila tidur di pangkuannya, dan Arkan menyetir seperti pilot pesawat tempur, diam, fokus, dan tanpa senyum. Desi sempat berpikir untuk tanya ini itu. Tapi kantuk datang kayak hutang. Nggak bisa ditolak dan sulit ditendang. Dan akhirnya dia ketiduran. Saat Desi membuka mata, mobil sudah berhenti. Dia bangun pelan. Arshila masih nyenyak, tapi pelukannya sudah dilepasin pelan-pelan. Desi mengucek mata, lalu menatap keluar jendela. Dan, dia syok. Di depan matanya berdiri sebuah rumah besar. Megah. Halamannya luas, lampu-lampunya hangat, taman di depannya seperti hasil kontes lomba tanaman hias. Ada kolam kecil, batu-batu tertata, dan aroma melati yang entah dari mana datangnya. Desi melongo, mulutnya setengah terbuka. "Masya Allah, ini rumah siapa? Rumah presiden cabang." Dia bengong, pikirannya auto-traveling ke masa lalu. Ke drama Korea yang pernah dia tonton. Seorang perempuan miskin ketemu pria kaya. Ditinggal hujan, masuk rumah, lalu tinggal di situ. Akhirnya jatuh cinta. Lalu, adegan pelukan di bawah lampu taman. "Astagfirullah, Desi," bisik hatinya. Dia cepat-cepat menyadarkan diri, menyuruh otak berhenti bikin fan fiction sendiri. Tapi kemudian, suara itu datang. "Ayo turun dari mobil." Suara Arkan, tenang, datar, tapi cukup buat bikin detak jantung Desi berubah tempo. Desi nyengir malu, buka pintu, dan menggandeng tangan Arshila yang sudah bangun dan langsung ribut. "Papa, Mama tidur kayak pangeran tidur cantik ya." "Putri, sayang," koreksi Desi pelan. "Oh iya, Putri, tapi tetap cantik kok, Ma." Dan hati Desi meleleh. Nggak ada yang manggil dia cantik sejak terakhir upload foto pakai filter 5 tahun lalu. Dia berdiri di depan rumah itu, menatapnya dalam diam. Angin malam pelan-pelan meniup rambut basahnya. Dia masih pakai jaket tipis lusuh, celana jeans belel, dan sendal yang satu talinya putus. Tapi di matanya, rumah itu seperti istana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup yang hancur lebur oleh utang dan kejaran sang rentenir, dia merasa seperti disambut pulang. "Apa ini mimpi?" bisiknya pelan. Tapi angin tidak menjawab, hanya langkah kaki Arkan yang terdengar, dan suara Arshila yang kembali berseru, "Mama, ayo masuk. Nanti masuk angin." Desi tersenyum, dan melangkah masuk, ke rumah asing, ke hidup baru, ke cerita yang belum tahu ujungnya. Tapi untuk kali ini, dia memilih percaya. Meski logika menjerit, hati Desi pelan-pelan berbisik, "Mungkin, disinilah hidupku akan dimulai kembali." Langkah kaki Desi pelan. Tangannya menggandeng erat tangan kecil Arshila yang terus mengoceh sepanjang lorong rumah itu, seperti burung pipit abis makan coklat. Tapi Desi nyaris tak merespons. Matanya sibuk menyapu setiap sudut rumah. Dindingnya putih, bersih, dengan lukisan-lukisan tenang yang kayaknya mahal. Lantainya dingin, mengkilap,
seperti bisa dipakai bercermin kalau dia niat jongkok. Desi merasa kecil, seperti kucing jalanan yang tiba-tiba masuk museum. Arkan berjalan di depan mereka, langkahnya mantap. Suaranya terdengar tenang dan datar saat bicara, "Rani, tolong antar dia ke kamar tamu. Biar istirahat." Rani, seorang perempuan berusia sekitar 40-an dengan wajah ramah dan celemek bergambar wortel, langsung tersenyum ke arah Desi. "Mari, Nona." Ibu." Mbak saja ya." Desi senyum canggung. "Desi aja, Bu." Tapi yang bikin Desi tiba-tiba canggung bukan hanya sapaan itu, melainkan saat Arkan berlutut di depan Arshila. "Nak, sekarang biarkan Mama Desi istirahat, ya. Kamu tidur sama Papa malam ini." "Nggak mau," protes Arshila, langsung memeluk Desi. "Aku maunya sama Mama. Takut nggak ada Mama lagi kayak kemarin." Desi kaku, wajahnya datar, tapi dalam hati sudah main sinetron 5 babak. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.